Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'da. Sahabat-sahabatku sekalian, alhamdulillah hari ini bertepatan dengan hari Rabu tanggal 23 April 2020 dan esok insya Allah kita akan masuk di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Dan hari ini salah satu ormas besar di Indonesia, yakni Muhammadiyah, berdasarkan rapat pada tanggal 25 Februari tahun 2020 sudah mengeluarkan maklumat yang intinya antara lain sudah menetapkan bahwa awal Ramadan 1441 Hijriah jatuh pada hari Jumat Kliwon tanggal 24 April tahun 2020 dan 1 Syawal 1441 Hijriah jatuh pada hari Ahad Kliwon tanggal 24 Mei tahun 2020. Berbeda dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama sampai dengan hari ini belum mengeluarkan keputusan tentang kapan penetapan tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah. Hal ini karena memang ada perbedaan metodologi yang dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, di mana Majelis Tarjih berpegangan pada hasil hisab hakiki wujudul hilal, yakni menurut teori ini bahwa jika hilal sudah ada, meskipun tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, meskipun di bawah 1 derajat, maka tetap masuk tanggal. Artinya apa? Kalau perhitungan hisab hakiki sudah menemukan bahwa tanggal tersebut sudah masuk pada bulan yang ditentukan, maka langsung saja metode ini menetapkan awal bulan. Berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini menggunakan metode ru'yatul hilal dengan penegasan wujudul hilal. Hal ini dipandang sebagai teori yang paling sesuai dengan terutama firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan di mana unzila fihi al-Qur'an, bulan di mana Al-Quran diturunkan, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas atas petunjuk tersebut. Faman syahida minkum syahra falyasum. Faman, maka siapa saja, syahida yang menyaksikan. Jadi tidak hanya faman ra'a minkum syahra, tetapi faman syahida, siapa yang menyaksikan dengan sungguh-sungguh di antara kalian as-sahra, hadirnya bulan, falyasum, maka hendaklah ia berpuasa. Kata syahida ini dijelaskan di dalam beberapa hadis. Antara lain kita bisa melihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke 1907, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis yang ke 1080. Suatu hadis yang sudah disepakati oleh 2 imam besar hadis, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini disebut hadis muttafaqun alaih, telah disepakati oleh keduanya. Lengkapnya hadis itu berbunyi, An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fafturu fa in ghumma 'alaikum faqzuru lah. Muttafaqun alaih.
An Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini nama lengkapnya adalah Abdullah Ibnu Umar Ibnul Khattab, putra daripada Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, baik Abdullah maupun Umar bin Khattab. Qala, Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian sudah melihat bulan, fasumu, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu, dan apabila engkau sudah melihat bulan kembali, fafturu, maka berbukalah. Jadi mengawali puasa harus dilalui dengan mekanisme melihat bulan, dan mengakhiri puasa, mengawali bulan Syawal juga harus dilakukan dengan melihat rembulan. Fa in humma 'alaikum, kalau engkau terhalang sehingga tidak bisa melihat bulan, fa'zurulah, maka hendaklah engkau menetapkan bulan Ramadan itu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Kemudian hadis lain di dalam riwayat lain yang sangat-sangat terkenal, sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih. Rasulullah bersabda, berpuasalah engkau li ru'yatih, karena melihat bulan, waftiru, dan berbukalah engkau li ru'yatih, karena melihat bulan. Fa in humma 'alaikum, kalau engkau terhalang tidak bisa melihat bulan, fa'milul 'iddata 30 yauman, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Keduanya ini tegas sekali sebenarnya, menjelaskan makna syahidah, yakni menyaksikan, tidak hanya melihat tetapi menyaksikan. Ini yang disebut dengan ru'yatul hilal. Di dalam hadis lain lagi, hadatsana Adam, menceritakan kepada kami Adam. Hadatsana Syu'bah, menceritakan kepada kami sahabat Syu'bah. Hadatsana Muhammad ibn Ziyad, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ziyad. Qala, berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, atau qala Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dikenal dengan Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam, bersabda, sumu li ru'yatih, jelas, sumu, berpuasalah engkau, li ru'yatih, karena engkau sudah melihat bulan. Waftiru li ru'yatih, dan berbukalah engkau, akhiri puasa, awali bulan Syawal, li ru'yatih, karena engkau telah melihat bulan. Fa in hubbiya, jadi tegas, kalau terhalang oleh mendung sehingga kalian tidak bisa melihat bulan, alaikum fa'milu 'addada Sya'ban 30, maka hendaklah kalian menyempurnakan bilangan hitung bulan Sya'ban 30 hari. Hadis-hadis ini semuanya jelas bahwa untuk menetapkan awal bulan maupun akhir bulan itu hendaknya dilakukan dengan ru'yatul hilal, melihat rembulan. Jadi ini ro'a yaro ru'yatan. Ro'a itu fi'il madhi, yaro itu fi'il mudhari', ru'yatan itu masdar. Ru'yatan itu artinya melihat secara langsung. Ru'yatan beda dengan ru'yu. Kalau ru'yu itu bisa dimaknai pandangan, pengetahuan, ilmu. Tetapi kalau ru'yatan ini ada subjek yang jelas melihat hadirnya bulan tersebut. Maka metode ru'yatul hilal yang sudah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ini sudah tepat. Dan pemerintah Indonesia melalui Badan Hisab Ru'yat
itu juga sangat berhati-hati di dalam menetapkan awal dan akhir bulan. Nanti sore tanggal 24 nanti 23 Kamis sore ini Badan Ru'yah Hilal akan menerjunkan para ahli hisab, ahli astronomi, ahli hitung untuk secara langsung menyaksikan hilal. Hilal itu bulan sabit yang nampak saat matahari tenggelam sebagai pertanda hadirnya bulan yang baru. Dan tidak hanya satu tempat, karena bisa jadi di satu tempat itu terjadi mendung, di tempat yang lain tidak ada mendung. Badan Hisab Ru'yat ini menerjunkan di 82 lokasi di Indonesia yang memungkinkan bulan dilihat. Kalau di dekat kita ini ada di Pantai Ayah di Kebumen, di tempat yang menjorok ke laut supaya tidak terhalang oleh pepohonan, oleh gunung, tidak terhalang oleh apapun supaya bisa dilihat apakah bisa kelihatan atau tidak. Dan sebenarnya inilah perbedaan pokok antara metode hisab hakiki wujudul hilal dengan metode ru'yatul hilal yang memungkinkan imkan ru'yah. Di dalam metode ru'yatul hilal memang ada kriteria-kriteria tertentu yang antara lain sudah ditetapkan dan disepakati oleh Mabims. Mabims itu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, 4 Menteri Agama yang menyepakati bahwa setidaknya untuk bulan bisa terlihat itu ada kriteria imkan ru'yah, yakni pertama tinggi hilal itu minimum 2 derajat. Artinya kalau tinggi hilal di bawah 2 derajat, walaupun secara ilmu hisab sudah ada, sudah wujud, tetapi tidak bisa dilihat. Nah, karena hadis-hadisnya menyatakan li ru'yati, melihat, maka kalau masih di bawah 2 derajat, menurut Nahdlatul Ulama dan menurut kesepakatan Mabims, ini belum bisa kemudian ditetapkan masuknya bulan yang baru. Kriteria yang kedua adalah jarak bulan dari matahari minimum 3 derajat. Ini juga kriteria yang paling rendah, yang paling bisa untuk dilakukan, walaupun ini menurut Profesor Jamaluddin masih di bawah standar ilmu astronomi, apalagi standar yang ditetapkan oleh International Islamic Calendar Islam yang itu lebih tinggi lagi. Kemudian yang ketiga, umur bulan dihitung sejak ijtima pada saat matahari terbenam minimum 8 jam. Nah, inilah yang menjadi sandaran pokok oleh para menteri agama di Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk menetapkan apakah bulan sudah terlihat atau tidak. Karena secara teori dalam ilmu falak itu hitungan hari dalam 1 tahun, kalender Hijriah berbeda dengan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi itu 1 tahun jumlah harinya adalah 365 hari dan atau 364 hari untuk tahun kabisan. Tetapi untuk kalender Hijriah jumlah hari dalam 1 tahun itu ada 354 atau 355 hari. Dengan perhitungan di dalam 1 bulan itu rata-rata jumlah harinya adalah 29,53. Jika dikalikan 12 bulan, maka dalam 1 tahun itu ketemu 354,3,6,3, mohon maaf. Sehingga itu memungkinkan tidak setiap bulan itu 30 hari. Karena kalau 30 hari kali 6 kali 12 itu sudah ketemu 360. Karena dalam kalender Hijriah 1 tahun hanya 354 atau 355, maka ada bulan-bulan yang hanya 29 hari dan ada yang 31 hari. Kalau yang 30 hari tentu ini standar umum, tetapi kalau yang 29 hari kasusnya adalah
jarak bulan dengan bumi itu dekat, sangat dekat, dan dengan matahari jauh, sehingga ditetapkan 29 hari. Makanya bulan di dalam teori ini belum bisa dilihat, belum imkanur ru'yah. Nah, frase faman syahida minkum syahra, siapa saja yang menyaksikan bulan. Menyaksikan ini tidak hanya sekedar melihat saja. Ada sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud jilid 6, hadis yang ke-283. Bunyinya begini, Ja'a a'rabiyyu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ja'a, telah datang. Siapa yang datang? Al-a'rabiyyu, orang A'rabi, orang Badui, datang kepada siapa? Ila nabiyyi, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian A'rabi Badui itu berkata, inni ra'aitul hilal, wahai Rasul, sungguh aku sudah melihat bulan. Qala al-Hasan, kemudian Hasan fi hadisihi, dalam hadisnya, yakni mengenai bulan ini, tentang bulan Ramadan. Kemudian faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, atasyhadu an la ilaha illallah, wahai Badui, adakah engkau bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Qala na'am. Badui itu menjawab, ya betul Rasulullah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Qala, kemudian Rasulullah kembali berkata, atasyhadu anna Muhammad Rasulullah, apakah engkau juga bersaksi bahwa tidak ada, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah? Qala na'am. Badui itu kembali menjawab, na'am, ya betul, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah berkata, ya Bilal, adzin fin nasi falyasumu ghadan. Wahai Bilal, adzin, beritakan, kabarkan, panggil, fin nasi, kepada manusia, falyasumu, maka hendaklah kalian berpuasa, ghadan, seketika. Ini maknanya bahwa orang mengaku, menyatakan melihat bulan itu tidak semata-mata kemudian diiyakan, tetapi harus ada proses. Ditanya, apakah engkau mau bersyahadat? Ya, sama. Pada hisab ru'yah juga dari 82 tempat se-Indonesia, apabila ada satu tempat, di 81 tempat tidak ada yang menyatakan melihat bulan, tapi di satu tempat menyatakan melihat bulan, maka ia akan diminta bersumpah di bawah Al-Quran, diminta bersyahadat tauhid dan syahadat Rasul bahwa ia telah betul-betul melihat bulan. Atas dasar kesaksian yang diberikan oleh orang yang melihat bulan tersebut, maka kemudian pemerintah akan menetapkan awal Ramadan. Apakah ini hanya berlaku hanya bulan Ramadan? Tidak. Habib Abdullah Al-Masyhur di dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin ini menegaskan, la yusbidu Ramadan ka ghairihi illa bi ru'yatil hilal aw kamalil iddati 30 bila fariqin. La yusbidu, tidak boleh Ramadan menetapkan awal bulan Ramadan ka ghairihi, sebagaimana bulan-bulan lainnya. Jadi tidak hanya Ramadan, bulan lain. Ramadan itu menyangkut perkara wajib, orang harus berpuasa. Bulan lain, contohnya Syawal, itu juga menyangkut masalah wajib dan haram. Ramadan wajib berpuasa, 1 Syawal haram berpuasa. Maka menetapkan awal Ramadan, awal Syawal, menetapkan bulan-bulan lain, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, untuk apa? Menentukan kapan hari raya Idul Adha Nahar, kapan Yaumut Tasyrik, kapan wukuf di Arafah, itu dengan penetapan bulan Dzulhijjah dan bulan-bulan yang lain, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan-bulan yang lain. Itu tidak boleh ditetapkan illa bi ru'yatil hilali, kecuali dengan metode melihat bulan, au ikmali 30
bila sabiqin, atau dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau bulan yang lain, yang bulan sebelumnya, bila fariqin. Sudah jelas semuanya. Inilah yang menjadi dasar mengapa Nahdlatul Ulama tidak serta-merta membuat penetapan awal dan akhir bulan hanya sekedar atas perhitungan hisab. Bukan berarti orang NU itu tidak ada yang ahli hisab. NU itu gudangnya ahli hisab. Di kitab-kitab di pondok pesantren dikaji ilmu hisab. Dan bagi yang tidak telaten membaca kitab-kitabnya, ada rumus-rumus yang bisa dibuka dengan perangkat elektronik untuk menentukan perhitungan awal bulan. Tidak hanya 100, setahun 2 tahun, 100-200 tahun bisa dengan metode itu. Tetapi NU tetap pada sikap berhati-hati sesuai dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran maupun Al-Hadis, bahwa menetapkan awal dan akhir bulan ini harus dilakukan dengan metode yang benar, yang cermat, antara lain dengan ru'yatul hilal ini, atau yang kedua adalah istiqmal. Para pemirsa sekalian, kalaupun nanti sore kemudian tim hisab dan ru'yah tidak ada satupun yang berhasil menyaksikan bulan sabit, menyaksikan hilal, sehingga bisa jadi puasanya berbeda, Idul Adhanya berbeda, Idul Fitrinya berbeda. Tidak usah kemudian ini menjadi alasan untuk kita umat Islam terpecah belah. Kita sudah sering tahun 2006, 2007, 2010 misalnya, dan tahun-tahun sebelumnya sering sekali awal Ramadan maupun akhir Ramadan, hari raya Idul Fitri maupun Idul Adhanya bahkan berbeda. Tetapi yang terpenting adalah ukhuwah Islamiyah tetap harus kita jalankan. Mudah-mudahan Ramadan 1441 Hijriah ini dapat kita jalani dengan khusyuk, kita jalani dengan penuh sukacita, kita memasuki Ramadan dengan penuh ketenangan, penuh semangat untuk meningkatkan peribadatan. Dengan demikian maka mudah-mudahan kita semua tergolong di dalam orang-orang yang bertakwa, karena tujuan akhir dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.